sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Salawat Nabi Allah sallallahu alaihi Muhammad dan ucapan selamat datang kepada pembina dan anak kami dari SMA dan juga salah seorang pengarang yang beliau itu adalah memang salah seorang tokoh yang multi talenta. Tentu kita ingin mengetahui sejarah hidup beliau sampai apa kiat yang beliau tempuh sampai beliau menjadi salah seorang yang kami bacakan tadi. Dalam negara dia tentu sebagai pahlawan nasional, dalam agama dia sebagai salah seorang ulama, bahkan sempat menduduki ketua MUI pertama di negara kita ini. Pun sebagai salah seorang pengarang, kita ingin sedikit pas kehidupan beliau ini. Mudah-mudahan nanti sekian banyak kemultitalentaan ilmu beliau itu dapat disambung penantian kurang menyenangkan. Maklumlah mungkin suasana keadaan yang membatasi hari, dan begitu pun sebenarnya Bapak ada tiga orang dalam museum ini, tapi karena ada tugas-tugas yang lain, hanya Bapak tadi mendapat berita dari Kasih atau Kadis ini. Tepatnya tanggal 17 Februari 1908, bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1326 Hijriah, harinya Senin. Dengan nama ibu adalah ibunya bernama Siti Sofia, ayahnya Abdul Karim. Dilahirkan di rumah ini. Itulah sebabnya rumah ini setelah direnovasi menjadi museum diberi nama dengan rumah kelahiran Buya Hamka. Sedikit misalnya tentang masalah riwayat itu. Beliau sebenarnya tidak lama di rumah ini. Tinggal di rumah ini hanya sampai umur 7 tahun. Kemudian ayahnya mendirikan sekolah di Padang Panjang, Tawali Padang Panjang. Dia pun dibawa ayahnya ke Padang Panjang, seperti layaknya anak. SD-nya pagi hari sampai jam 12. Kalau setelah zuhur dia sekolah ibtidaiyah, malam hari dia mengaji Al-Quran. Seperti anak-anak kita biasa seperti inilah karena dia tidak mempunyai suatu keistimewaan tersendiri kecuali belajar seperti biasa. Cuma kemudian beliau lebih memfokuskan belajar dalam ilmu bahasa sampai akhirnya dengan ayahnya sendiri dia telah dalam bahasa Arab, dengan bahasa yang beliau kuasai 100% adalah samping bahasa Indonesia dan adalah bahasa Arab. Bahasa Inggris sebagai alat komunikasi waktu dia keluar, tapi tidak dikuasai. Amin. Setelah beliau mulai bisa membaca dan kemudian mulai membaca bahasa Arab, sekolah di Padang Panjang semua sampai umur 12 tahun. Jadi SD-nya masuk SD 7 tahun, umur 12 tahun belum tamat lagi sekolah rakyat. Akhirnya dia dapat izin dari ayahnya untuk belajar di Prabek Bukit Tinggi. Karena waktu itu masuk Prabek ini tidak dipentingkan ijazah seperti sekarang. Dia pun diterima oleh Syekh Ibrahim Musa sebagai teman ayahnya belajar. Cuma 2 tahun pula di Prabek. Karena banyak membaca, dia terpancing dengan pikiran Pos Cokro Aminoto, terpancing dengan pikiran Air Fahrudin, terpancing dengan pikiran Kiai Jamat Dahlan. Akhirnya timbul minatnya untuk bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut. Dia tinggalkan sekolah. Secara otodidak, dia temui tokoh-tokoh tadi belajar. 2 tahun di Jawa. Umur 15 tahun berangkat ke Jawa, umur 17 kembali.
Kemudian kembali ke Padang Panjang, dan tiba di Padang Panjang pun dia ingin mengajar sekolah ayahnya, tapi waktu itu karena ijazah tidak ada, dia ditolak untuk mengajar. Karena ditolak, didirikannya sendiri sekolah bernama Tabligh School. Akhirnya inilah yang berubah menjadi KM Padang Panjang, Kuliah Berilmu Padang Panjang. Dia mengajar cuma lebih kurang 2 tahun di Tabligh School, pindah kemudian ke Makassar karena dapat undangan. 2 tahun di Makassar, kembali ke Padang Panjang, dapat mengajar di KM 2 tahun. Akhirnya dia pindah ke Medan karena diundang oleh temannya untuk memimpin semua majalah di Medan. Dia berangkat ke Medan. Di Medan lah beliau mengembangkan bakat yang sangat indah dimiliki, menulis, mengarang, dan kemudian bukan saja buku-buku agama yang ditulis di Medan, bahkan dia menulis novel. Tenggelam kapal Tamdu itu di Medan, dibawa Lirung Ka'bah di Medan. Kemudian setelah dia tinggal di Medan, ada kesempatan baginya untuk naik haji dengan sendirinya. Apa sebabnya? Waktu dia kembali ke Padang Panjang, dia berpidato, pulang di Jawa, pidatonya sudah hebat. Tapi apa kata orang yang mendengar? Ini tukang pidato, tapi bukan orang yang punya ilmu. Ini menjadi pukulan bagi batinnya, sehingga langsung dia berangkat ke Makkah mencari guru ayahnya tanpa diketahui ayah. Malah pada waktu itu dia jalan kaki dari sini ke Padang, di Padang naik kapal ke Medan. Kemudian setelah naik kapal ke Medan, baru dia temui ada beberapa temannya. Dia katakan, saya akan pergi ke Makkah. Kalau kamu mau bantu saya dan belanja, saya terima. Waktu itu ada salah satu temannya bernama Muhammad Idris. Inilah yang paling banyak membantu belanjanya untuk pergi ke Makkah. Akhirnya sampai di Makkah. 2 bulan dalam perjalanan. Sampai di Makkah 6 bulan. Dia pun kemudian bekerja pada perusahaan Syekh Kurdi. Yang penting baginya izinkan dia membaca walaupun tidak dikasih honor. Dia membaca, jadi inilah kekuatan membaca. Jadi beliau ini penuh sekali. Tapi akhirnya setelah 6 bulan tinggal Makkah, bertemu dengan Haji Abdul Salim. Haji Abdul Salim mengatakan, Malik, karena kamu tidak boleh tinggal di sini. Negerimu lagi membutuhkan kamu dari tinggal di sini. Akhirnya pada waktu itu dia disuruh kembali ke daerah Minang ini, sampai Syekh Kurdi tidak mencukupkan belanjanya untuk kembali. Malah dihitungnya ada sewa kapal dari Jeddah ke Medan. Dia jalan kaki dari Mekah ke Jeddah. Ini kekerasan dia. Malah waktu itu tinggal sedikit, waktu belajar di Padang Panjang, sewa kendaraan yang diberikan oleh neneknya untuk pergi ke Padang Panjang, dia pergunakan menyewa buku di Pustaka Zainuddin Labai. Dia jalan kaki melintasi bukit ini. Karena dulu ada jalan lintas kaki, terus ke Ranah, terus ke Malala, terus ke Padang Panjang. Asal dapat menyewa buku, ini kekuatan beliau untuk membaca. Yang aneh lagi ini, beliau membaca buku, melahirkan buku. Bukan saja mencatat isi buku, tapi membaca buku, melahirkan buku. Mendengar orang berpidato pun melahirkan buku. Satu kali didengarnya Air Fahrudin berpidato, 3 buku yang dilahirkan. Ini satu kecakapan beliau, karena bagi beliau adalah tidak ada masa dan musim yang membebaskan beliau dari menulis. Malah riwayat hidup beliau sebelum diketahui, ditanyakan kepada neneknya, setelah diketahui dia tulis dalam buku kenang-kenangan hidup. Itu adalah beliau tulis sendiri. Kalau kita baca dalam buku itu, bukan saja yang baik-baik beliau catat, malah waktu melintasi bukit ini bertemu dengan harimau pun ditulis. Bertemu dengan ada bersembunyi dalam sebuah tempat penuh digigit lintah pun ditulis. Jadi peristiwa-peristiwa yang kurang enak itu bagi beliau adalah merupakan satu guru besar. Karena beliau punya fatwa sendiri.
Apa katanya? Tarjun najata falam tasluk nasalikaha katanya. Inna sapinah la taja'nil yabis. Kalau kita ingin berbahagia katanya, jangan takut menempuh jalannya. Sampan tidak pernah berjalan di atas daratan. Laut yang penuh dengan riak dan gelombang, penuh dengan topan dan badai, di celah-celah itulah kita harus melewati. Orang yang berhasil, orang yang dapat mengatasi kesulitan. Nah, ini yang dikatakan. Jangan takut gagal, karena orang yang tidak berbuatlah yang gagal sebelum gagal. Nah, ini fatwa hidup beliau. Dan dia peristiwanya akhirnya tinggal di Medan. Tahun 50 dia dipanggil oleh Menteri Agama, diangkat menjadi dosen luar biasa di Jakarta. Tapi kemudian setelah dia jalan ke 5 tahun, malah waktu itu dia mendapat sebuah kehormatan dari Universitas Mustopo sebagai seorang profesor. Akhirnya tahun 55 dia pun kemudian diminta oleh Pak Nasir duduk anggota konstituante dalam pemilu kita pertama. Dia duduk, tapi akhirnya terjadi sedikit percekcokan tahun 58, terjadilah pemberontakan RRI. Dia pulang. Tapi tahun 61 dia dipanggil kembali. Tahun 63 terjadi pula percekcokan dengan Soekarno. Soekarno ingin menerapkan Nasakom waktu itu. Nasakom, Nasional Agama Komunis. Dia pun membantah sekeras-kerasnya waktu itu. Karena bantahannya Soekarno mempergunakan kekuasaan mencari kebenaran, bukan kebenaran yang berkuasa. Akhirnya partainya dibubarkan, dia pun dikeluarkan. Walaupun partainya Masyumi menjadi pemenang dalam pemilu tahun 5, dibubarkan dan dikeluarkan. Tapi akhirnya tahun 64 PKI mulai agak berkuasa pada waktu itu di negara kita ini. Mungkin anak kami kalau tahun 61 kami disuruh menggali lubang di depan rumah untuk bersembunyi dari serangan pesawat. Nah, tapi tahun 64 disuruh menggali lubang, jaraknya harus 20 meter dari rumah dan kemudian membelintang arah ke kiblat, tujuannya dari kuburan. Nah, ini yang terjadi. Suasana yang seperti itu akhirnya tahun 63 mulai dia memupakat bagaimana menyelamatkan negara kita dari komunis yang sudah akan sampai ke jorong-jorong di negara kita pada waktu itu. Kehidupan sangat sulit karena memang komunis adalah PKI menghasung manusia dalam keadaan miskin dengan bujukan pertama sekali kita sama rasa harus dibagi nanti seluruhnya yang ada di negara ini. Ini satu. Tapi akhirnya hari Jumat 64 dia ditangkap. Sedang berwirid tangkap, dibawa ke puncak. Dia dituduh dengan 3 fitnahan. Dia dituduh membuat kekuatan untuk merebut kekuasaan. Dia dituduh ingin membunuh Soekarno. Dia dituduh pada waktu itu dekatnya Malaysia menjual Indonesia ke Malaysia. Datanglah Dewi Kora dari Soekarno. 2 komando rakyat. Yang pertama adalah malah lagu wajib kita waktu itu ditambah dengan Nasakom, Nasional Agama Komunis, yang dinyanyikan seperti menyanyikan Indonesia Raya tiap hari Senin. Itu menangkan Ibu ya waktu itu. Tahun 64 dia ditangkap dan kemudian ditanya 15 hari 15 malam tanpa ada istirahat. Maka disinilah dia memperoleh suatu kata penghinaan. Wahai Malik, wahai Hamka, kata Pak Pusi, kamu adalah putra pengkhianat bangsa yang ingin menjual Indonesia ke Malaysia dan ingin merebut kekuasaan. Hanya itu, walaupun dia kemukakan argumentasinya tidak terima, tapi setelah 15 hari 15 malam kemudian ditanya, jatuh hukuman 4 tahun penjara tanpa diterima apa yang kemukakan 4 tahun penjara. Dalam 4 tahun penjara dia mulailah ditempatkan, dipindahkan dari rumah tahanan ke rumah tahanan. Dia pada waktu itu mendapat jampi asma, tapi sengaja tempat yang dingin. Tapi akhirnya dia berdoa, ya Allah, berikanlah anugerahmu kepadaku sebaik-baiknya. Aku tidak bersalah, ya Allah, niatku tidak seperti apa yang dituduhkan. Akhirnya secara nafsiyah Buya melaksanakan ibadahnya dalam penjara sebaiknya. Malah sempat dia khatam Quran 2 tahun 150 kali. 150 kali 2 tahun.
Berubahlah suasana di Indonesia tahun 66, kaki kami bergerak, Soekarno jatuh, Soeharto naik, dia keluar dari penjara. Waktu keluar dari penjara, dalam penjara pun dia tetap menulis. Tidak pernah absen asal ada kesempatan. Anaknya Irfan Hamka mengatakan, Buya menghabiskan kertas dalam penjara adalah 1 minggu untuk menulis. Akhirnya apa yang terjadi, karya besarnya yang sangat mengharumkan namanya adalah Tafsir Al-Azhar itu siapnya dalam penjara. Ini keadaan seperti ini, dia dapat keluar, kemudian dibawa ke Malaysia oleh orang Malaysia. Tahun 74 dicampur oleh Soeharto untuk mendirikan MUI di Indonesia. Dia secara aklamasi adalah ketua pertama. Karena beliau adalah sesama keagamaan, beliau tidak memperbincangkan masalah khilafiyah dalam agama. Dia lebih suka mencari titik temu persatuan daripada memperbincangkan perpecahan ini. Akhirnya apa yang terjadi tahun 7 terjadi lagi waktu itu insiden antara beliau sebagai ketua MUI dengan pemerintahan tentang masalah Natal bersama. Buya, Menteri Agama Bapak Alam Shah Ratu Negara waktu itu menganjurkan umat Islam harus peringatan Natal bersama. Tapi beliau keluarkan fatwa anggota MUI, peringatan Natal bagi umat Islam katanya hukumnya haram. Sampai kemudian dia dipanggil oleh Menteri Agama dan katakan tidak benar. Fatwa Buya tolong cabut. Kertasnya saya cabut katanya, tapi keputusan tidak. Akhirnya biarlah saya berhenti dari ketua MUI daripada membenarkan yang salah. Ini pendirian beliau kuatnya. Secara pribadi beliau tidak punya musuh, tapi akidahnya kuat inilah. Malah setelah dia keluar dari MUI, banyaklah undang-undang dunia. Sampai tahun 81, Pak Ipu mengundangnya pada waktu itu untuk berkomunikasi. Tapi apa yang terjadi, pendekkan ceritanya, akhir-akhir hidupnya adalah setelah Presiden Soekarno meninggal, sakit-sakitan tahun menjelang meninggalnya, dia kirimkan surat kepada Hamka. Isi suratnya, wahai sahabatku Hamka, maafkan dosa dan kesalahanku. Dan kemudian kalau aku meninggal dunia, tolong jadi imam sholat jenazahku. 1 minggu setelah Soekarno meninggal surat, Soekarno memang berpulang ke rahmatullah. Jawab suratnya, wahai sahabatku Soekarno, katanya, musuh tidak akan kubawa mati, dendam tidak akan kubawa pulang, maafkan apa yang terjadi. Kemudian di hari meninggalnya Soekarno, dia datang dan siap menjadi imam sholat jenazah. Ada juga pada waktu orang yang tak kerap memperhatikan Soekarno, wahai Buya, kenapa Buya mau juga sholat jenazah orang munafik yang telah mempenjarakan Buya ini? Dia jawab, munafik, zalim, kafir, seseorang jangan kita yang memberi hukum, Allah yang lebih tahu. Jadi kebaik kita mengenal kebaikannya daripada keburukannya. Coba bayangkan, mungkin dia tidak sempat menikmati masa remajanya agar kita terbebas dari penjajahan. Dia masuk penjara, kedua penjara juga untuk memperoleh kemerdekaan kita. Istiqlal dibuatnya, Ar-Rahim dibuatnya, dan kemudian mari kita doakan dia agar dosanya diampuni Allah dan segala kebaikannya diterima. Orang katakan, ya Buya kan dipenjarakannya, kata orang. Saya sangat bersyukur dipenjarakannya. Kalau saya tidak dipenjarakan, belum tentu tafsir saya siap. Nah inilah pribadi-pribadi sangat kenamaan, kepemurahannya dan kepemaafannya. Tapi kami kiat yang beliau punyai memperoleh ilmu yang banyak. Pertama adalah banyak membaca. Banyak membaca dan mencatat seluruh peristiwa yang terjadi sebagai guru di belakang hari. Satu. Yang kedua, beliau sangat banyak mempergauli tokoh-tokoh yang mempunyai ilmu yang dia butuhkan. Ada istilah pendek singkat ni rawak kawan yang ulama katanya ibarat kita dengan kebun bunga. Kalau tidak dapat memetik bunga, bau harumnya dapat juga. Tapi berkawan dengan pencuri ibarat kita dengan tukang besi. Kalau kita tidak kena api, abunya menjadi daging. Satu. Yang kedua,
Kami ulang kembali apa yang katakan 70% kehidupan Buya itu dalam keadaan penderitaan. Tidak sempat menceritakan bagaimana penderitaan dalam penjara karena waktu yang membatasi. Tapi inilah katakan, kalau kita ingin berbahagia, jangan takut menempuh jalannya. Sampan tidak pernah berjalan di atas daratan. Yang kedua, ada lagi satu itikat hidupnya. Ifat nafsaka ba'dal mautika zikra. Kami terima kata-kata ini tahun 78 waktu kami dididik sebagai kader mubalik. Ifat nafsaka ba'dal mautika zikra. Inna zikra lil insan insani. Tolong engkau titipkan satu cendera mata indah dalam hidupmu untuk yang kamu tinggalkan sesuai dengan ilmu yang kamu punyai. Itu ibarat umur yang kedua karena jauh lebih panjang umur yang pertama. Akhirnya tepatnya tanggal 24 Juli 1981 beliau telah berpulang ke rahmatullah di atas pangkuan seorang istri dan dikelilingi anak-anaknya pada waktu itu, dan beliau sudah pergi meninggalkan kita. Tapi karya hidupnya ada, buku-bukunya banyak, nasihatnya masih ada. Itulah kemudian tanda jasa yang dimiliki juga ada. Nah, Tuhan kami, kiat yang beliau miliki hendaknya kalian punyai. Perbanyaklah membaca, bergaullah dengan tokoh-tokoh yang mempunyai ilmu, catat segala peristiwa yang terjadi. Jangan yang baik yang buruk pun adalah ibarat salah satu pelajaran agar kita jangan pernah terjatuh dalam lubang yang sama dua kali. Nah, inilah sedikit peristiwa kehidupan almarhum Buya Hamka. Moga-moga peristiwa yang sangat pendek ini karena beliau hidup lebih kurang 73 tahun. Kalau kita bercerita 73 tahun mungkin 1 minggu tidak sesudahnya. Nah, mungkin sedikit ini moga ada ibarat suatu tetesan embun di siang bolong bagi anak-anak kami. Sebanyak riwayat hidup itu mungkin ada di antara yang dapat kita miliki, dapat yang kita teladani. Moga-moga anak-anak kami ini dapat menjadi salah satu pewaris ilmu yang beliau miliki. Beliau salah seorang novelis, beliau salah seorang sejarawan. Ahli sejarah inilah yang menyebabkan dia dikasih doktor honoris di Mesir tahun 59. Beliau seorang penyusun bahasa yang indah. Bahasa yang indah inilah yang telah menjadikan beliau memperoleh ilmu sebagai seorang sastrawan di UKM Malaysia. Beliau memang memiliki ilmu dengan sebaik-baiknya sehingga profesor, memang profesi beliau dalam ilmunya. Sampai Universitas Mustopo Jakarta memberikan kehormatan profesor kepadanya di atas seorang pribadi yang jangan dikatakan dia tamat fakultas, SD pun tidak tamat, tapi muka ilmu dengan membaca dan beritahu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi anak-anak kami. Kalau ada nanti yang mengajukan pertanyaan, kami coba menjawabnya yang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang tanya, Ya udahnya orang Buya tadi itu di sini hanya sampai umur 7 tahun. Iya. Yang ingin saya tanyakan, setelah Buya menjadi orang besar ataupun Buya Hamka menjadi tokoh nasional, apakah pernah kembali ke sini kembali atau bagaimana? Pulang ke Minangkabau waktu itu hanya dalam jalan satu amanah. Pulang kampung hanya melihat saudara, kadang-kadang undangan. Sehingganya ayahnya, sebelum ayahnya meninggal tahun 45, Hamka ini dipanggil sebagai istilah bujang jauh. Jarang-jarang pulang kampung. Sehingga kan orang kampung ini lebih mengenal Buya perilakunya dari 0 tahun sampai 7 tahun. Masalah besarnya orang tidak tahu. Bahkan Datuk Perpatia Gugu itu seorang budayawan Sumatera Barat ini menangis, kenapa saya tidak mendalami pikiran Hamka, kiranya hari ini baru saya menyesal dengan. Jadi orang kampungnya tahu dekat, akan dikatakan
Mandi nakal nggak mandi nakal. Yang suka madu ayam. Kalau kalah ayamnya jangan di ayam nama. Bahkan di waktu ketek sekolah kita lihatnya orang sedang bercaca. Itu dipanggilnya kawan-kawan, usah lah sakit orangnya tuh. Besok dan caca kalian sandang tak pun. Pakai orangnya kacamata dari kulit nane. Diambilnya dulu di cacanya sederhana itu sakit, lebih sakit dan patang padon kini itu udah sakit banyak. Nah, jadi peristiwa itu yang paling banyak dikenal orang seko. Dia kata Malik nakal. Terus setelahnya mulai dikenal, mulai menjadi orang besar. Bahkan Malaysia lebih mengenal pribadi Buya dari orang kampung sendiri. Sampai nyoba istilah garam itu tidak asin di Periaman. Bahkan bayangkan kalian tahun 70-an menjelang 70-an menjelang jatuh Soeharto, pernah Soeharto menawarkan ke Buya sebagai tanda jasa membikinkan sebuah pesantren terbaik di Asia Tenggara. Pulangnya menjadi tanah. Jadi tidak suruh, tidak ada tanah, tidak mau bagian tanah. Tidak mau bagian tanah. Tapi siko tanah bunian dibutuhkan 2 hektar, tapi ada kurang sedikit tak mau kemudian nak pulang itunya lah iyalah kata-kata orangnya bukit bunian panjang 7 diripet panjang 3 bukan tanah mandat nama tumbuh bumi mana yang nak menerima. Itulah jarang pulang di situ. Bahkan pesantren itu diambil dari orang Makassar. Kini baru akan merasukan besar pikiran dan kemudian pri hidup yang mulai dipelajari dan tiap-tiap sekolah di agama itulah mulai semacam istilah. Jadi kadangnya memang di luar, banyak mulai mengarang di Medan. Jadi pindah ke Jakarta. Meninggal pulang apa? Hah? Pas orang tuanya meninggal pulang nggak? Kan lu meninggal dia po di Jakarta. Oh enggak di Jakarta. Enggak, Jakarta. Dompet beli mau meninggal di Jakarta. Karena ayahnya dibuang di Jepang ke Sukabumi. Sampai kemudian tahun ke-5 merdeka. Dia pun kemudian berpulang di Jakarta. Tapi nanti pulang juga. Tapi pulangnya ya kadang-kadang pulang dalam menjalankan surat undangan tugas. Nanti pulang Itu tahun berapa terakhir pulangnya Pak? tahun 78. Oh, 78 pulang. 78 pulang setelah meresmikan Masjid Ansarullah Baitullah. Ya, pulang itu. berarti Pak pernah sempat Pernah. Lidahnya mengeluarkan kalimat yang bagus, tajam ujung penanya menggoreskan kata-kata yang bermutu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Waalaikumsalam. tanya? Tolak lu. Bukan apa guys? Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nantikan tayangan video dari anggota lawatan sejarah SMA Negeri 5